mukjizat Nabi Hud, sejarah dan perjalanan dakwah, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat Muslim. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekadar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul dapat menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Selain itu, dapat pula menumbuhkan semangat dalam beribadah karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk dipercaya dan diimani mulai Nabi yaitu Nabi Adam alaihi salam. Hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan kali ini, khusus mengulas secara dalam mengenai Nabi Hud alaihi salam. Sejarah singkat Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 Nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan Nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Kisah dakwah Nabi Hud A.S. Kepada kaum Ad juga bisa ditemukan melalui buku Nabi Hud yang ada di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam adalah Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji di antaranya, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada. Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh A.S. dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam, tapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud, makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Syaban. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka,
kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar.